Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifka Nuraini dengan NIM 226135157 akan mempresentasikan hasil critical appraisal saya. Untuk checklist yang pertama, penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu membandingkan biaya dan efektivitas serta biaya dan utilitas. Penelitian ini juga membandingkan dua alternatif terapi, yaitu penggunaan tangsin luas sebagai terapi tambahan dibandingkan dengan terapi konvensional pada pasien infak miokard akut. Penelitian ini juga menyebutkan sudut pandang analisis, yaitu perspektif sistem pelayanan kesehatan, sehingga checklist pertama ini terpenuhi. Pada checklist kedua, penelitian telah menjelaskan alternatif terapi secara komprehensif, yaitu terapi standar dengan dan tanpa penambahan tangsin luas, sehingga checklist 2 ini juga terpenuhi. Checklist ketiga ini menilai efektivitas program. Pada penelitian ini, efektivitas intervensi telah ditetapkan melalui uji klinis acak terkontrol atau RCT. Nah, efektivitas clinical outcome pada cost effectiveness analysis atau CEA diukur menggunakan kejadian MECCE dalam 30 hari. Sedangkan pada outcome utilitas, pada cost utility analysis atau CUA dinilai melalui KELI yang dihitung menggunakan instrumen EQ5D5L. Pada checklist keempat, penelitian telah mengidentifikasi biaya dan outcome. Penelitian ini hanya menggunakan perspektif sistem kesehatan, sehingga biaya yang dihitung mencakup biaya medis langsung, seperti rawat inap, obat-obatan, pemeriksaan, dan tindakan medis. Outcome CEA dan CUA berupa nilai ISAR yang dinilai berdasarkan rasio biaya dan efektivitas meliputi MECC dan KELI. Checklist kelima ini menilai pengukuran biaya dan konsekuensi atau outcome. Pada penelitian ini, rincian perhitungan biaya secara detail tidak dijelaskan secara spesifik, hanya mencantumkan total biayanya, sehingga checklist 5 ini tidak terpenuhi. Pada checklist ke-6, penilaian biaya dan konsekuensi atau outcome dilakukan secara kredibel. Dalam penelitian ini, biaya dan parameter klinis terutama diperoleh dari data uji klinis dengan tambahan data dari literatur. Hasilnya dibandingkan dengan threshold GDP per kapita Cina tahun 2023, sesuai pedoman evaluasi farmakoekonomi. Checklist ke-7 ini menilai penyesuaian waktu. Dalam penelitian ini, biaya dan outcome jangka panjang didiskontokan sebesar 5% sesuai dengan pedoman farmakoekonomi Cina, sehingga checklist 7 ini terpenuhi. Checklist ke-8 ini mengenai analisis inkremental. Penelitian ini membandingkan tambahan biaya yang dikeluarkan dengan efektivitas yang diperoleh dari penggunaan tangsin luas, dan hasilnya disajikan dalam bentuk ISAR seperti pada tabel, sehingga checklist ke-8 ini terpenuhi. Untuk checklist ke-9, penelitian ini mempertimbangkan ketidakpastian dengan melakukan analisis sensitivitas one way atau satu arah dan probabilistik, sehingga checklist ke-9 ini juga terpenuhi. Checklist ke-10 ini menilai apakah hasil dibahas secara komprehensif. Pada penelitian ini, nilai ISAR dijadikan sebagai dasar kesimpulan dengan mempertimbangkan threshold GDP per kapita, sehingga hasilnya diinterpretasikan secara kontekstual. Hasilnya juga dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, serta keterbatasan dalam penerapan pada populasi atau setting lain turut dibahas juga. Faktor lain yang mempengaruhi juga dibahas, serta kelayakan implementasi dalam keterbatasan anggaran sistem kesehatan juga dipertimbangkan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.